Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat hukum keluarga, yakni surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 dan hal-hal yang terkait tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang pertama pembahasannya adalah ila, ya. Jadi ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ila diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik istri yang durhaka agar istri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya, ya. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi syahran fa aqama fi mashrubatin tis'an wa ishrina yawman qalu ya Rasulullah innaka alayta syahran faqala asyhahru tis'un wa ishrun. Jadi Rasulullah mengira istri-istri beliau selama 1 bulan. Beliau tinggal di masyrubah atau tempat beliau, ya, untuk menyendiri masyrubah selama 29 hari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah atau ila selama 1 bulan? Beliau menjawab, bulan ini adalah 29 hari. Namun jika tujuannya adalah untuk memudaratkan istri, maka ini adalah terlarang karena ini merupakan bentuk kezaliman. Hal ini berdasarkan keumuman hadis diriwayatkan 12. Rasulullah bersabda, la dharara wa la dirar. Jadi kalau tanpa ada sebab, tanpa ada edukasi, itu tidak boleh, ya. Karena kenapa? La dharara wa la dirar. Jadi kalau seorang suami meninggalkan 1 bulan, 4 bulan atau ke atas, itu kan nanti bagaimana menafkahi istri, anak dan lain sebagainya. Itu kan akan timbul mudarat, istri akan tidak bisa makan dan lain sebagainya, kan. Makanya kaidahnya la dharar wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang memberikan celaka, ya, kepada diri sendiri maupun orang lain. Orang lain di sini maksudnya istri yang akan dirugikan kalau suaminya tiba-tiba menghilang saja begitu, tidak menggauli dan lain sebagainya, ya. Di sini ada hukumnya yang perlu antum pahami. Jadi maksimal waktu ila adalah 4 bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jadi sama, ini durasi waktunya sama dengan iddahnya orang yang ditinggal wafat suaminya, itu juga 4 bulan. Orang yang ila juga ini, dia juga diberikan durasi waktu hanya 4 bulan saja, ya. Jadi kepada orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada catatan, apabila seorang suami mengilah istrinya dalam waktu tertentu, lalu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjima atau kembali lagi, ya, kepada istrinya, bergaul, maka berarti ilahnya telah selesai. Berkata Abu Abdullah Usama bin Muhammad al-Jammal. Di sini selanjut, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang adalah bahwa sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan kafarah sebagai penghalalan atas ilah yang mereka lakukan. Namun suami tersebut wajib membayar kafarah sumpah, yaitu dengan memilih salah satu kafarah berikut. Jadi walaupun, ya, suami kembali sebelum 4 bulan
damai kembali, akur kembali dan menggaulinya, itu tetap wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ya, memerdekakan hamba sahaya. Tapi memerdekakan budak kan sekarang sudah tidak ada, dihapus. Kalau tidak mampu lagi, berarti dia puasa 3 hari. Jadi ini penting masalahnya, ya. Nah, ini juga penting nih. Al-Maidah ayat 89, ya. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Jadi ini tadi pentingnya bagaimana konsekuensi hukum kalau kita betul-betul melakukan sumpah itu kepada istri kita. Jadi harus bersiap-siap untuk membayar kafarah. Nah, itulah konsekuensi apabila ada sumpah yang kita ucapkan. Namun syariat memandang ini adalah sebuah dosa, namun di akhir itu tetap Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengampuni kalau si yang bersumpah ini itu kembali kepada istrinya atau damai begitu, ya. Nah, ini ada lagi konsekuensi hukum. Apabila setelah berlalu 4 bulan sementara suami belum juga menjima istrinya, maka istri boleh melakukan permasalahannya kepada hakim, sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami antara kembali kepada istrinya atau mentalak istrinya. Jadi istri yang ditinggal suami selama 4 bulan ke atas itu berhak untuk mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan, ya. Ini pasti di dalam hati si istri ini kan bertanya, ini istri saya pergi atau apa. Jadi mau dijelaskan, kalau memang ya diceraikan, ceraikan saja, atau kalau masih mau kembali, ya kembali. Jadi itu perlu kejelasannya. Inilah terkait hukum-hukum terkait ayat yang kita bahas. Dan saya tambahkan di sini karena ada relasinya, masih ada sangkut pautnya, ya, tentang yang kalau tadi ila, sekarang zihar. Jadi perlu juga saya bahas di sini karena ini ada sangat berkesinambungan juga. Kalau tadi ila, sekarang zihar. Zihar adalah suami yang menyamakan istrinya atau sebagai anggota tubuh istrinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya. Seperti ucapan, engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Ini populer, ya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku. Nah, itu namanya zihar. Semacam perkataan begitu, ya. Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Nah, kalau itu kita ucapkan akan berlaku hukum zihar. Hukum zihar itu bagaimana? Hukum zihar adalah haram dan Allah mencela para pelakunya sebagaimana firman Allah, ya. Nah, di sini Al-Mujadilah ayat kedua, ya. Adapun unsur zihar dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur berikut. Adanya muzahir, orang yang menzihar, yakni suami tentu, ya. Muzahar minha, orang yang dizihar, yakni istri. Ya, adanya objek, ada sigat, lafaz. Nah, itu semua menjadi rukun-rukun zihar. Nah, yang paling penting di sini perlu kita ketahui bahwa kafarahnya kalau kita ada ucapan zihar bagaimana. Jadi kafarah zihar adalah seorang suami yang telah menzihar istrinya, maka ia diharamkan untuk berjima dan bersenang-senang dengan istrinya tersebut hingga ditunaikan kafarahnya. Harus membayar denda dulu, ya, dalam Islam. Dan kafarah tersebut harus dibayarkan sebelum suami menggauli istrinya. Kafarah zihar wajib ditunaikan jika terdapat 2 hal. Adanya ucapan zihar
dan suami menarik kembali ucapan zihar tersebut. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Jadi yang pertama kalau ingin taubat ya, untuk kembali daripada ziharnya, dia harus membayar kafarah dan menarik kembali ucapan ziharnya. Nah, ini perlu juga dipahami. Adapun kafarah zihar secara berurutan, memerdekakan budak. Namun budak kan sekarang tidak ada. Yang kedua, jika tidak mampu berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jika tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini ayatnya. Insyaallah ini menjadi tugas ya kepada antum. Harus hafal nih Al-Mujadil ayat 3. Ini dalilnya ya. Ini dalil urutan kafarahnya. Jadi kalau tidak memerdekakan budak, tapi sekarang kan tidak ada ya, syarat pertama ini kita tidak lakukan ya dalam konteks sekarang. Berarti yang bisa, kalau memang ada pelaku zihar, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dan kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, berarti dia memberi makan 60 fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Jadi kalau konteks sekarang, satu individu itu bisa kenyang ya, katakanlah harga 20.000, nah berarti 20.000 satu orang. Nah, itu tergantung negerinya atau negaranya ya. Nah, di sini berakhirnya zihar ya, kalau dia sudah membayar kafaranya, dendanya, dan dia menarik kembali perkataannya ya. Mungkin itu saja, karena untuk talak kan saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita lebih bahwa antum harus memahami istilah-istilah fikih, istilah-istilah yang ada juga di dalam Al-Quran, sehingga masalah ila, zihar dan lain sebagainya itu bisa antum pahami. Dan insyaallah tugas individu yang insyaallah saya akan berikan, bahwa masing-masing mahasiswa wajib untuk menghafal ayat-ayat tentang ila dan zihar beserta penjelasannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pertanyaan bisa melalui WA dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.